Baik, selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 12 akan membawakan materi dengan judul Transportasi dalam Kegiatan Bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Arianti, NIM 155. Langsung saja topik pertama tentang pengertian transportasi. Sebenarnya pengertian transportasi ini banyak sekali, ada dari pasal, dari kamus hukum, dari teori-teori dari para ahli. Namun salah satunya dalam kamus hukum tertulis bahwa pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengantaran barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Topik kedua, fungsi dan tujuan pengangkutan. Oke, jadi tujuan pengangkutan ini, dengan dilakukannya kegiatan pengangkutan ini, maka barang atau benda yang diangkut itu akan meningkatkan daya guna maupun nilai ekonomisnya. Sehingga pengangkutan berfungsi untuk pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini unsur-unsur pengangkutan adalah: 1. Ada sesuatu yang diangkut. 2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut. Dan 3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan. Subjek dan objek hukum dalam pengangkutan. Subjek hukum pengangkutan merupakan badan atau orang yang dikenakan hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan antara lain pihak yang secara langsung terikat dalam perjanjian dan pihak yang tidak secara langsung terikat dalam perjanjian. Sedangkan objek hukum pengangkutan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan. Tujuan hukum pengangkutan adalah terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pengangkutan. Maka yang menjadi objek hukum pengangkutan adalah muatan barang, muatan penumpang, alat pengangkutan, dan biaya pengangkutan. Baik, saya Kadang Kurniawan akan melanjutkan presentasi tentang prinsip tanggung jawab pengangkutan. Prinsip tanggung jawab pengangkutan ada 3 macam atau jenis. Yang pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau liability based on fault principle. Menurut sejarahnya, tanggung jawab berdasarkan kesalahan pada mulanya dikenal dengan kebudayaan Babilonia kuno. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal sebagai tahap awal pertumbuhan hukum Romawi tersebut. Dalam doktrin Cupla dalam Lex Aquila. Lex Aquila menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak harus selalu diberikan santunan. Menurut prinsip-prinsip ini, setiap pengangkutan dalam melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan-kesalahan pengangkutan. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Yang kedua, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability principle. Menurut prinsip ini, pengangkutan dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakan. Tetapi jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Yang dimaksud dengan tidak bersalah adalah tidak melakukan kelalaian, telah mengambil tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Pada dasarnya, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah juga prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan atau liability based of fault. Tetapi dengan pembalikan beban pembuktian atau Omkring van de Beges laws, shifting of the burden of proof kepada pihak tergugat. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab
mutlak atau absolute liability principle. Di dalam prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability atau absolute liability, tergugat atau pengangkutan selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan untuk melihat suatu siapa yang bersalah. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian. Untuk seluruh kesalahan tidak perlu dipersonalkan. Pengangkutan tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat pengangkutan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini. Selanjutnya, berakhirnya perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir perlu dibedakan dua keadaan, yaitu satu, keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyelenggaraan dan pembayaran biaya angkutan di tempat tujuan yang disepakati. Yang kedua, keadaan di mana terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat pemberesan kewajiban membayar ganti kerugian. Berakhirnya perjanjian pengangkutan tidak sama dengan berakhirnya pengangkutan. Hal ini tergantung dari kesepakatan yang ditulis dalam surat muatan. Pengertian tempat tujuan tidak selalu sama dengan terminal, stasiun, pelabuhan laut, dan bandara. Dalam perjanjian pengangkutan memungkinkan tempat tujuan bukan hanya pada tempat-tempat tersebut, tetapi ada tempat lain yang disepakati sebagai tempat tujuan pengangkutan, sehingga tujuan tersebut yang menjadi ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon minta maaf. Suksema.